Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas kesamaan suku banyak. Sebelumnya, Bapak telah menerangkan tentang pengertian suku banyak dan operasi-operasi suku banyak. Dua suku banyak memiliki kesamaan jika kedua suku banyak berderajat sama, koefisien dari variabel dengan pangkat yang bersesuaian adalah sama. Misalkan, fx sama dengan a indeks n, x pangkat n ditambah a indeks n dikurangi 1, x pangkat n dikurangi 1, sampai a indeks 0, dan fungsi gx sama dengan b indeks n, x pangkat n ditambah b indeks n dikurangi 1, x pangkat n dikurangi 1, sampai dengan b indeks 0, fungsi fx sama dengan gx ditulis fx sama dengan gx jika dan hanya jika fungsi fx dan gx dan itu berderajat sama serta koefisien-koefisiennya adalah sama. Misalnya kita punya fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 10 dan gx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 10, maka fx itu sama dengan gx jika pangkat yang tertinggi itu adalah sama dan koefisien dari variabel yang berpangkat sama itu adalah sama, sehingga dikatakan fx sama dengan gx atau fungsi fx itu adalah sama dengan gx. Contoh berikutnya, misalnya fx sama dengan 6x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 16x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 10 dan gx-nya adalah 3x pangkat 3 ditambah 16x pangkat 2 plus 6x pangkat 5 ditambah 9x ditambah 10. Kita lihat contoh di atas, meskipun fungsi fx dan gx itu terlihat tidak sama, karena tidak berurutan, maka kita lihat pangkat yang pertama adalah pangkat yang tertingginya. Fx pangkat tertingginya 5, gx pangkat tertingginya 5. Nah, ini disebut sama juga. Dan ini koefisiennya juga sama. 3, koefisien dari x pangkat 3 untuk fx, gx-nya juga 3 pangkat 3, 16x pangkat 2, fungsi gx-nya juga 16x pangkat 2, kemudian 9x, ini juga yang gx-nya 9x, kemudian konstanta dari fungsi fx itu adalah 10, dan konstanta fungsi gx adalah 10, sehingga bisa kita katakan bahwa fungsi fx sama dengan gx. Contoh lagi, fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurangi 4x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 6 dan fungsi gx sama dengan 3x pangkat 6 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 6, maka bisa dikatakan bahwa fungsi fx itu tidak sama dengan gx. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Alasannya satu, karena derajat yang tertinggi
pada fungsi fx itu tidak sama dengan derajat tertinggi pada fungsi gx. Derajat berderajat tidak sama. Kemudian, yang pangkat 3, ya, ini tidak sama, ini adalah 7. Yang x pangkat 3 untuk fungsi gx min 4. Yang koefisien pada x pangkat 2 untuk fungsi fx itu adalah 3. Koefisien pada fungsi gx pada x pangkat 2 itu adalah 7, ini tidak sama. Sehingga dikatakan bahwa koefisien fungsi fx tidak sama dengan koefisien fungsi gx. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Diketahui suku banyak px pangkat 2 ditambah qx ditambah r sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 10. Tentukanlah nilai-nilai p, q, dan r. Misal, fx itu adalah px pangkat 2 ditambah qx ditambah r, dan gx sama dengan 4x pangkat 2 min 3x plus 10. Karena fx adalah gx atau fungsi fx sama dengan gx, maka fx sama dengan gx, maka px pangkat 2 ditambah qx ditambah r sama dengan 4x pangkat 2 min 3x ditambah 10. Kita perhatikan derajatnya yang paling tertinggi itu adalah sama, derajat 2. Variabel x pangkat 2, maka ini bisa kita simpulkan bahwa P adalah 4. Kemudian qx itu sama dengan min 3x, sehingga kita simpulkan q sama dengan min 3. Dan r itu adalah r sama dengan 10. Sehingga bisa kita dapat bahwa P sama dengan 4, Q sama dengan min 3, dan R sama dengan 10. Untuk nomor 2, contoh 2. Contoh 2. Jika 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 min 5x sama dengan 10 sama dengan dalam kurung ax ditambah b dalam kurung x min 2 dalam kurung x min 1 ditambah c berlaku untuk x anggota R bilang real, tentukanlah nilai A, B, dan C. Maka kita kerjakan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 sama dengan dalam kurung ax plus b Nah, yang ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Jadi x pangkat 2 seperti kemarin ya caranya, min 2x min x plus 2 plus c. X pangkat 2 min 3x plus 2 plus c.
Ini perhatikan ya. AX ini plus B ditambah C sama dengan AX pangkat 3 dikurangi 3AX pangkat 2 ditambah 2AX ditambah BX pangkat 2 dikurangi 3B min dikurangi 3BX ditambah 2B ditambah C. Kita kerjakan. Ya, X pangkat 3 tidak ada di sini ya, tunggal. Berarti X pangkat 3. Sini yang X pangkat 2 ada 2 ya. Min 3A dan min B. Sehingga kita tulis min 3A ditambah B dalam kurung X pangkat 2 ditambah yang X-nya saja 2A min 3 2A min 3B X ditambah yang konstanta. Konstanta itu yang tidak memiliki variabel X. Jadi adalah 2B ditambah sehingga kalau kita tulis lengkap 2X pangkat 3 min 3X pangkat 2 min 5X plus 10 sama dengan AX pangkat 3 plus min 3A plus B X pangkat 2 plus 2A min 3B dalam kurung X ditambah 2B plus C. Nah, ini bisa kita lihat, kita golongkan yang X-nya pangkat 3 dengan X pangkat 3, yang X pangkat 2 dengan X pangkat 2, lihat, perhatikan konstantanya, koefisiennya. Yang X pangkat 1 dengan X pangkat 1, lihat koefisiennya dan konstantanya yang tidak memiliki variabel X, sehingga bisa kita tulis 2 sama dengan A. Ini kita lihat, nah ini sama ya, sama 2 sama dengan A, kemudian min 3 sama dengan min 3 sama dengan min 3A plus B, min 5 sama dengan 2A min 3B, 10 sama dengan 2B plus C. Ini kita kerjakan, nanti kita dapat nilai B dan nilai C. Kita sudah tahu bahwa nilai A adalah 2. Sehingga kita masukkan min 3 sama dengan min 3 dalam kurung kali 2 ditambah B. Sehingga ini B kita didapat 6 min 3 ya. Ini pindah ke sini positif. Sama dengan 3, B-nya 3. Kemudian ini kita masukkan lagi yang ini ya. 10 sama dengan 2B plus C. B-nya kita substitusikan. Kita masukkan 10 sama dengan 2 dalam kurung dikali 3 plus C. 10 sama dengan 6 plus C. Maka kita bisa dapat C-nya adalah 4. Sehingga kita punya dapat
hasilnya A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Itu adalah contoh untuk nomor 2. Contoh 2. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Contoh ketiga. Diketahui bahwa 7x pangkat 2 min 25x ditambah 6 per dalam kurung x pangkat 2 min 2x min 1 kali x 3x min 2 sama dengan ax plus b per x kuadrat min 2x min 1 ditambah c per 3x min 2. Tentukanlah nilai-nilai a, b, dan c. Kita harus tahu bahwa penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus sama. Jika tidak sama, maka kita harus mengalihkan ya antara pembilang dan penyebut. Misalnya 3 per 4 ditambah 1 per 8. Nah, ini nggak sama ya. Maka harus samakan dulu ya. Yang 4 dijadikan 8. Ya, sini 8 berarti yang di atas menjadi 6 ya, ditambah 1 per 8 sama dengan 7 per 8. Atau 3 per 5 ditambah 2 per 7. Nah, ya 5 penyebutnya 5 dan yang ini penyebutnya 7. Ini berbeda. Kita samakan dulu berarti menjadi ini dikalikan 35. Yang di atasnya menjadi 21 ditambah 10 ya sama dengan 31 per 35. Ya, seperti ini cara menyamakan penyebut dalam penjumlahan pecahan itu harus menyamakan penyebut. Jawab pangkat 2 min 25E plus 6 per X pangkat 2 min 2X min 1 dikali 3X min 2 sama dengan AX plus B per X kuadrat min 2X min 1 ditambah C per 3X min 2. Kita perhatikan yang bagian ruas kiri kita bandingkan dengan bagian ruas kanan. Nah, ini penyebutnya dengan ini ya. Ini dengan ini tidak sama, kita samakan dulu dengan cara mengalihkan silang sehingga menjadi 7x pangkat 2 min 25x plus 6 per X pangkat 2 min 2X min 1 kalikan 3X min 2 sama dengan AX plus B ya. Ini dikalikan silang ya dengan penyebut yang di sebelahnya menjadi 3X min 2 ditambah C kalikan ini ya ke atas X pangkat 2 min 2X min 1 per baru dikalikan ya X pangkat 2 min 2X min 1 dikalikan 3X min 2. Ini tidak perlu kita kerjakan penyebutnya. Yang ini juga tidak perlu kita kerjakan, nggak usah. Karena fokus kita adalah yang kita kerjakan adalah yang penyebut ya. Kita kan tujuannya untuk mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Jadi yang di bawah tidak usah dikerjakan. Penyebutnya tidak usah dikerjakan. Yang kita jadi fokus adalah pembilangnya ya, pembilang bagian atas. Kita tulis lagi pembilangnya, yang di bawah tidak usah kita kerjakan karena sudah sama.
Ya ini ya, kita kalikan. Yang ini juga kita kalikan. Ditambah yang ini, CX pangkat 2 min 2CX min C 3AX pangkat 2 3A 3AX pangkat 2 min 2AX ditambah 3B 3BX dikurangi 2B ditambah CX pangkat 2 min 2CX min C. Kita kelompokkan dulu yang X pangkatnya 2. Kelompokkan koefisiennya X-nya pangkat 2. Sehingga 3A ditambah C dalam kurung X pangkat 2 ditambah, awas ini dikurangi ya, ada min 2 nya, tapi kita ini ditambah dulu, pengurangannya nanti dalam kurung, min 2A ditambah 3B dikurangi 2C pangkat X, kemudian konstantanya yang tidak memiliki variabel X, yaitu min 2B min C. Kita tulis lagi yang di bawah secara lengkap. Nah, ini bisa kita simpulkan koefisien dengan X pangkat 2 dengan X pangkat 2, koefisien dengan X pangkat 1 dengan X pangkat 1, variabelnya juga kita tulis lagi, maka menjadi 7 sama dengan 3A plus C min 25 sama dengan min 2A tambah 3B dikurangi 2C, kemudian yang 6 sama dengan min 2B dikurangi C. Nah, ini kita perhatikan ya. Ini akan kita cari nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan juga C-nya berapa. Di sini ada 3 persamaan, yaitu 7 sama dengan 3A plus C, persamaan pertama, min 25 sama dengan min 2A plus 3B min 2C, persamaan 2, 6 sama dengan min 2B min C, persamaan 3. Ini caranya sama seperti kita mencari persamaan sistem persamaan linier 2 variabel, yaitu bisa dengan cara komutatif, asosiatif, ataupun eliminasi, bisa. Misalnya persamaan 1 kita masukkan ke persamaan kedua. Kita masukkan ke persamaan kedua, persamaan 1. Kita substitusikan
ke persamaan kedua, maka kita kalikan 3 masing-masing ruas kanan dan ruas kiri, tujuannya untuk menghilangkan penyebut. Ini kita kalikan juga. Nah, ini menjadi persamaan keempat. Persamaan keempat dengan persamaan ketiga kita kerjakan. Persamaan 3 dan persamaan keempat. Kita tulis lagi persamaan ketiga dan keempat. Nah, ini kita di sini ada 2, berarti di sini 6 ya. 6. Berarti di sini min 2C dikurangi min 6C menjadi min 4C. Di sini 4C ya. Di sini 4C. Nah, ini kita eliminasikan. Yang ini kali 1, yang di bawah, yang di atas kali 4, yang di bawah kali 1. Kita kurangi. Nah, ini habis. Maka kita dapat B-nya sama dengan 85 dikurangi min 17, hasilnya adalah min 5. Nah, ini kita dapat B-nya min 5. Kita substitusikan ke persamaan 1 atau 3, tapi kita ambil persamaan 3. Persamaan 3 yaitu 6 sama dengan min 2B min C. B-nya kita substitusikan, min 2. Kita tadi dapat B-nya adalah min 5 ya. Jadi 10 dikurangi C, min 2 dikali min 5, 10. Berarti C-nya adalah 4. Nah, di sini kita dapat B-nya min 5 dan C-nya 4. Sekarang kita cari yang A. Kita substitusikan ke persamaan 1.
Nah, ini kita dapat A sama dengan 1. Sehingga nilai-nilai A, B, C yang kita dapat adalah A-nya 1, B-nya min 5, dan C-nya 4. Demikian contoh-contoh dari Bapak, contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas kembali tentang nilai suku banyak. Terima kasih, semangat selalu belajar di rumah.